Maaf ya Bapak, Ibu, teman-teman, dan saudara-saudara. Saya sedang kebawa emosi. Oh iya, perkenalkan, nama saya Miftah dari MAN 1 Mojokerto. Jadi begini, saya itu punya teman yang susah banget kalau dibilangin perihal memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan seperti yang dibilang oleh Bapak Kepala Madrasah. Dia itu juga seperti seperti provokator. Iya, kalau dia ini ngomong A, teman-temannya lain juga ikut-ikutan ngomong A. Kalau dia ini ngomong B, teman-temannya yang lain juga ikut-ikutan ngomong B. Teman saya ini namanya Lutfi. Dia itu emang keras kepala banget. Dan kadang dia ingin menanya sendiri. Guru-guru pun banyak banget yang mengeluh tentang perilaku dia di kelas. Pernah nih ya, suatu hari dia bilang kepada saya, "Mif, ngapain sih kamu ikut-ikutan PMR? PMR itu berat, harus bertanggung jawab kepada mereka yang sakit. Mengurus diri sendiri saja belum tentu bisa. Bagaimana mau mengurus mereka?" Ya jelas saya tidak terima dong. Tapi akhirnya saya menarik nafas panjang dan menjelaskan kepada dia bahwasanya PMR itu asik kok. Kita bisa belajar tentang mengobati orang-orang yang sakit, mengurus orang-orang yang sakit, dan kalau mereka bisa sembuh, seperti ada kebanggaan tersendiri dalam diri ini. Dia pun terdiam dan tidak mengajak saya ngobrol lagi. Suatu ketika saya pulang dari rumah saudara saya, hari itu hujan begitu derasnya. Akhirnya saya memilih untuk berteduh di depan sebuah gedung, di mana gedung itu adalah sebuah gedung bimbingan belajar. Saya berjalan, kok ada teman saya, Lutfi tadi. Dia juga berteduh di situ. Saya tanya dong kepada dia, "Kamu dari mana?" Dia menjawab, "Baru pulang main, mau pulang ke rumah." Ya, saya hanya menjawab, "Oh." Saya melihat dia tetap tidak mau memakai masker. Akhirnya kita pun sama-sama diam karena saya juga sudah capek mengingatkan dia. 20 menit kemudian, hujan tetap masih derasnya dan tidak kunjung reda. Tiba-tiba, ada seorang anak kecil keluar dari gedung itu. Ya, umurnya kurang lebih sepertinya 10 tahunan lah ya. Dia keluar dan menghampiri kami. Kemudian dia mencuci tangan. Sebelum akhirnya dia kembali berdiri di tengah-tengah kami. Beberapa saat kemudian, dia mengambil handphone yang berada di dalam sakunya. Dia mengangkat dan ternyata yang menelpon dia itu adalah kakaknya yang katanya bekerja di luar kota. Lah, gimana saya bisa tahu kalau yang menelpon dia itu adalah kakaknya? Lawang HP-nya aja di loudspeaker. Dia juga teriak-teriak kalau ngomong. Singkat cerita, dia mendapatkan kabar bahwa kakaknya tidak bisa pulang di Lebaran tahun ini. Ya, seperti yang kita tahu
banyak sekali kasus-kasus baru tentang COVID-19 ini. Kakaknya takut kalau dia pulang, dia akan menyebarkan atau menularkan kepada adiknya itu. Dengan hati yang tegar, anak kecil itu hanya mendengarkan dan dia mencoba untuk ikhlas kalau kakaknya tidak bisa pulang tahun ini. Dia menjawab kakaknya, "Iya kak, nggak apa-apa kok. Yang penting kakak tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa untuk memakai masker ya." Meskipun itu terlihat sepele dan terkesan tidak penting, tapi kata mama, itu bisa mengurangi penyebaran COVID-19. Wah, saya kaget dong. Anak sekecil itu bisa sadar dengan hal seperti ini. Saya melirik teman saya dan ekspresinya dia itu seperti merenung gitu. Entah kaget atau apa, saya juga tidak tahu. 20 menit kemudian, hujan reda. Jemputan anak kecil itu juga sudah datang. Dan akhirnya kami pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan paginya, saya berangkat nih pagi-pagi ke sekolah. Seperti biasa, saya mendapatkan jadwal piket Satgas COVID-19. Ketika ada yang datang, saya selalu mengingatkan teman-teman saya untuk tetap mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker dengan baik dan benar. Tidak lama kemudian, tiba-tiba teman saya, si Lutfi, datang. Ya, yang kemarin dia itu susah banget kalau dibilangin buat memakai masker. Hari ini dia datang dan memakai masker. Dalam hati, saya hanya berkata, "Alhamdulillah, akhirnya dia memakai masker juga." Dan kemudian tiba-tiba dia mendatangi saya dan dia bilang kepada saya, "Jangan lupa pakai masker ya." Wah, luar biasa. Akhirnya saya bisa meluluhkan hati si batu itu. Tapi bisa-bisanya bapakku, bapak, suaminya ibu, bapakku satu-satunya, bisa-bisanya aku ini Satgas COVID-19 di tempatku menimba ilmu. Harusnya aku yang bisa mencegah agar bapak tidak sampai sakit dan masuk ke rumah sakit dan melakukan swab sampai pada akhirnya dia dinyatakan positif COVID-19. Bapakku, pagi tadi, baru pagi tadi dia diharuskan masuk ke ruang isolasi. Bapak,
manusia batu yang membangkang aturan-aturan pemerintah. Padahal aturan itu dibuat untuk mereka, untuk kesehatan mereka. Manusia bisa-bisanya. Padahal orang yang selalu mematuhi protokol kesehatan seperti aku ini saja, orang terdekatnya masih bisa terkena COVID-19. Bapakku. Bagaimana jadinya mereka? Orang-orang yang tidak peduli dengan pandemi ini. Apakah virus itu tidak menjangkiti mereka? Atau mungkin virus itu sudah bersarang di dalam tubuhnya? Setelah virus itu menjangkiti orang-orang lain dan akhirnya dia bersarang kepada tubuh manusia-manusia bebal itu. Manusia. Saya manusia, tapi bukan manusia. Bukan manusia bebal, manusia batu, dan manusia pembangkang maksudnya. Padahal negeri ini benar-benar menderita gara-gara corona. Kok ya masih ada orang seperti itu? Manusia.